Cerita diawali dari diperlihatkannya sebuah jalanan kota besar dalam kondisi hujan. Kemudian terlihat seorang wanita yang sudah terinfeksi virus. Lalu dia menyerang seorang pria dan membuat semua kerumunan manusia yang ada di situ pun bubar. Dan tak butuh waktu lama virus itu pun menyebar hampir ke seluruh dunia. Alice mendeskripsikan dirinya bahwa dia adalah salah satu pegawai dari laboratorium rahasia yang bernama Umbrella Corporation yang melakukan percobaan senjata biologi, namun terjadi kecelakaan dan virus itu menyebar ke seluruh dunia hingga mengakibatkan hampir semua orang menjadi zombie. Mereka yang bertanggung jawab atas masalah ini bersembunyi di bawah tanah dengan keamanan tingkat tinggi dan terus bereksperimen dengan T-virus yang mematikan. Namun mereka salah. Film pun dimulai. 4 tahun setelah virus terpapar ke hampir seluruh dunia, seorang zombie yang sendirian mencari mangsa langsung tumbang setelah pasukan keamanan di sana menembaknya dari atas gedung. Sambil berbicara dengan rekannya melalui alat komunikasi, tiba-tiba suara teriakan terdengar dan dia pun melepas alat komunikasinya. Namun tak diduga dari atasnya seorang zombie menyerang, memasuki pusat Umbrella Corporation di Tokyo, Jepang. Di sana pasukan keamanan pun bersiaga. Kemudian bosnya yang bernama Wesker meminta pasukan menghadangnya di sebuah lift yang menuju lantai utama. Tak lama setelah itu, lift terbuka. Ternyata di dalamnya tidak ada siapapun. Namun di belakang mereka sudah ada Alice dan inilah yang terjadi. Setelah pasukan pertama rata, kemudian datang pasukan kedua. Namun inilah yang dilakukan Alice. Di sini Alice tertembak. Mereka mengira Alice telah terbunuh. Namun muncul lagi 3 Alice lainnya yang sama-sama ikut bertempur. Berpindah ke ruang kendali yang dimana di sana sedang berkoordinasi untuk mengamankan gedung dari Umbrella Corporation. Namun di sisi lain 2 orang Alice menuju pusat kendali dan salah satunya berhasil masuk ke ruangan tersebut. Alice yang berhasil masuk ke ruangan itu, dia menghabisi semua orang yang ada di sana hingga menyisakan seorang diri, yaitu Wesker. Di samping itu, Alice yang sedang lengah, dia ditembak oleh Wesker dan itu membuatnya terbunuh. Dan ketika Wesker membalikan badan Alice, inilah yang terjadi. Terlihat di sini nyatanya Wesker masih hidup dan dia menaiki sebuah pesawat. Kemudian datang 3 orang Alice dan nyatanya dia sudah mempelajari ilmu Kagebunshin no Jutsu. Karena terlihat datang lagi Alice lainnya. Mereka semua mencoba untuk menembaki pesawat yang ditumpangi oleh Wesker, namun tidak mempan. Alhasil ketika Wesker terbang lumayan jauh, dia mengaktifkan bom peledaknya dan seketika Wesker yang sudah santuy di atas pesawat, ternyata di sana sudah ada Alice asli yang menunggunya dan menodongkan senjata. Wesker kemudian langsung berbalik dan menyuntikkan serum ke lehernya. Serum itu akan menetralkan T-cell sehingga seluruh kekuatan dan kemampuan Alice akan hilang. Namun karena hal itu, Alice juga berterima kasih kepada Wesker karena dia telah merubahnya menjadi manusia biasa. Saat Alice hampir ditembak oleh Wesker, tiba-tiba helikopter tidak terkendali dan menabrak gunung yang ada di depannya. Namun tak diduga, ternyata Alice masih hidup. Alice yang seorang diri selama 6 bulan, dia selalu melakukan self-record atau merekam dirinya sendiri. Dalam rekaman itu, dia bercerita bahwa dirinya sudah menjalani 177 hari tanpa tanda-tanda kehidupan. Bahkan dia sudah mendekati Arcadia, tapi tetap saja tidak ada tanda yang muncul di peta. Dan dia berharap Claire beserta yang lainnya berhasil. Claire adalah temannya Alice yang di film sebelumnya dia terpisahkan oleh keadaan. Alice yang menaiki sebuah pesawat, dia memutuskan untuk transit di sebuah parkiran pesawat. Dan di sana terlihat sangat sepi. Kemudian dia pergi ke tepi pantai dan menemukan sebuah helikopter yang ditumpangi oleh temannya yang bernama Claire. Ketika dia melanjutkan self-report untuk hari yang ke-177 dan dia mengakhirinya. Namun tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seseorang yang berlari.
Alice pun mengejarnya hingga sampai ke sebuah pesawat yang terbuka pintunya. Dia pun mengeluarkan senjata. Dan ketika dia berbalik, terjadi pertempuran antara Alice dan orang tersebut. Selesai pertempuran, ternyata itu adalah rekannya dulu yang bernama Claire. Dan di sini dia tidak mengenali Alice dan ada sebuah benda di dadanya yang mirip seperti laba-laba. Kemudian, Alice pun membawa Claire menaiki pesawatnya menuju ke pusat kota yang hancur dan di mana di sana terdapat jutaan zombie. Mereka berdua berencana untuk pergi ke British Columbia. Namun sebelumnya dia akan melewati Vancouver dan berencana singgah di Seattle, Francisco dan daerah pinggiran lainnya. Namun sesampainya di Los Angeles, ternyata ada beberapa orang yang masih hidup dan bertahan di atas atap gedung dan dia melihat pesawat Alice. Di sekitar gedung tersebut, jutaan zombie pun siap memangsanya. Dan Alice pun mencoba untuk mendaratkan pesawatnya. Ketika dia turun dari pesawat, dia bertemu dengan Luther West, Crystal, Angel Ortiz, Kim Yong, dan Bennett. Orang-orang di atap gedung itu mengira Alice sengaja datang ke sana untuk menyelamatkan mereka menuju Arcadia. Alice yang pernah singgah di Arcadia di kota Alaska membuat mereka heran, karena yang mereka maksud adalah Arcadia di sebuah kapal besar. Menggunakan teropong, Alice pun melihat sebuah kapal besar dan memang betul di sana bertuliskan Arcadia. Faktanya, Arcadia bukan kota seperti yang Alice sangka. Ternyata itu adalah kapal laut dan mereka mendengar frekuensi radio dari kapal tersebut. Isi pesan dari frekuensi darurat tersebut adalah tidak ada infeksi. Kami menawarkan keselamatan dan keamanan, makanan dan tempat perlindungan. Ternyata isi pesan tersebut sama persis dengan apa yang didapat oleh Alice. Di malam hari mereka mencoba kembali menyalakan suar api untuk meminta pertolongan dan menyalakan obor di sekeliling bangunan tersebut sebagai pengganti listrik. Alice dibawa ke ruangan bawah gedung tersebut dan ternyata tempat itu adalah sebuah penjara. Tampak seorang bapak tua yang bernama Wendell berjaga di tempat itu. Kemudian ada satu orang yang ditahan di dalam sebuah ruang besi. Dia adalah Chris. Kepada Alice, dia mengaku ditahan oleh orang-orang itu karena kesalahpahaman. Chris, seorang militer yang sengaja melepaskan para tahanan untuk membantu melawan zombie. Namun Alice tak begitu mempercayainya. Dia pun mengaku mengetahui jalan keluar dari tempat tersebut. Namun Alice tidak menggubrisnya. Kemudian di sini Alice memperlihatkan koleksi-koleksi barangnya. Yang pertama, Alice memperlihatkan koleksi senjatanya. Lalu kemudian Alice mengeluarkan beberapa koin dan ternyata hobi dari Alice adalah bermain kobak. Beralih ke bapak tua yang bernama Wendell, dia sedang menjaga Chris seorang diri dan dia mendengar ada suara di kamar mandi. Dan di kamar mandi terlihat lantai yang retak dan sepertinya ada yang mencoba untuk masuk. Berpindah keluar ruangan dan diperlihatkan sesosok yang sepertinya pimpinan dari para zombie ini. Kembali ke Alice yang sedang diantar oleh Luther West untuk mandi. Ketika Alice akan melanjutkan adegan dolar kuning, tiba-tiba terdengar suara di ruangan tersebut. Lalu Alice pun mencoba untuk mencari sumber suara itu. Sumber suara itu ternyata Wendell yang mencoba untuk mengintip. Akan tetapi 3 zombie datang menyerang mereka. Alice berhasil menembak 2 zombie itu. Namun naas bagi Wendell, dia dimangsa dan masuk ke dalam tanah. Keputusan untuk keluar dari tempat tersebut pun harus dilakukan secepatnya. Namun pesawat Alice tentu saja tidak bisa membawa mereka semua karena kapasitas dari pesawat tersebut hanya untuk 2 orang. Alice kemudian meminta mereka melepaskan Chris dan menunjukkan mereka jalan keluar. Setelah Chris dikeluarkan, ternyata Claire adalah adiknya. Namun Claire belum bisa untuk mengingatnya. Dan Chris menunjukkan sebuah tempat penyimpanan mobil tank baja yang bisa membawa mereka semua. 3 orang bertugas untuk membuka ruangan itu. Dan Claire bersama Luther West, mereka berdua mengawasi para zombie yang ternyata di sana ada pimpinannya yang berbadan besar. Dia mencoba untuk mendobrak pagar itu.
Alice, Chris, dan Crystal, mereka bertiga menyelam menuju ruangan bawah untuk mengambil persenjataan. Ketika mereka bertiga akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di belakang mereka ada sosok zombie yang menarik Crystal. Crystal pun dibawanya masuk ke dalam air dan muncul beberapa sosok zombie lagi. Dan inilah yang dilakukan oleh Alice dan Chris. Kembali ke Bennett dan dua rekannya yang berhasil membuka rolling door dari tempat tank baja. Namun karena mesin tank tersebut belum terpasang, ide jahatnya muncul. Bennett yang teringat ada pesawat Alice di atas atap, namun hanya cukup muat 2 orang. Dia membunuh Angel Ortiz dan pergi ke atas atap bersama Kim Yong. Berpindah ke Claire dan Luther West yang sudah tidak mampu untuk menahan para zombie itu. Kembali ke Bennett yang sudah berada di dalam pesawat. Namun di sisi lain, Alice beserta yang lainnya keburu datang. Alhasil, Kim Yong pun ditinggalkan dan Bennett berhasil melarikan diri. Para zombie yang berhasil masuk, mereka tiba di atas atap dan menyerang Alice beserta yang lainnya. Dan inilah aksi keren mereka dalam menyelamatkan diri. Alice yang tinggal seorang diri di atas atap, dia melawan para zombie tersebut. Lihat guys. Alice yang sedang terkepung oleh para zombie, dari kejauhan dia dibantu oleh Luther West dan memberitahu jalan untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Dan di sini terlihat koin yang sebelumnya diperlihatkan ternyata digunakan untuk peluru dari senjata Alice. Akhirnya mereka semua berhasil kembali berkumpul di sebuah tempat shower. Kemudian Luther West dan Chris masuk duluan melalui lubang bekas zombie sebelumnya masuk. Namun naas bagi Kim Yong, dia tidak berhasil selamat dikarenakan ada zombie yang berbadan besar datang dan memenggal badannya hingga terbelah 2. Alice pun mencoba untuk melawannya, namun dia pun tidak berdaya. Giliran Claire mencoba untuk melawannya. Hingga akhirnya zombie berbadan besar itu tumbang. Menggunakan senjata Alice yang berpeluru koin yang sebetulnya digunakan untuk bermain kobak. Namun nyatanya, zombie yang berbadan besar itu bisa bangkit kembali dan melemparkan sebuah kapaknya. Dan Alice yang sudah sadar akhirnya bisa membunuh zombie yang berbadan besar itu dengan menembak kepalanya. Ketika mereka hampir sampai ke lautan, Luther yang tertinggal harus tewas juga diterkam zombie. Tersisa 3 orang lagi yaitu Alice, Chris, dan Claire. Mereka bertiga berhasil naik ke kapal Arcadia. Setibanya di sana, mereka melihat pesawat Alice yang dicuri oleh Bennett terbakar. Namun, Bennett tidak ada di dalamnya. Hingga mereka masuk ke dalam kapal tersebut, di dalamnya tidak ditemukan satupun awak kapal. Di sini Chris yang membuka sebuah komputer, dia mendapatkan catatan kapal bahwa ada sekoci penolong yang pergi 3 hari lalu. Dan disebutkan juga fakta bahwa di dalam kapal itu terdapat 2000 orang yang selamat. Claire di sini sudah mulai sadar bahwa dirinya sudah diciduk oleh pasukan Umbrella Corporation dan dipasang benda yang menghilangkan ingatannya. Dan Claire pun mengungkapkan bahwa Arcadia adalah sebuah bentuk kebohongan. Mereka bertiga masuk lebih jauh ke dalam kapal tersebut dan mereka hanya mendapati ruangan putih. Namun Alice mengerti dan menemukan mereka berada di dalam sebuah kapsul. Ternyata mereka semua dijadikan eksperimen T-Virus yang dilakukan oleh Umbrella Corporation yang dipimpin oleh Wesker. Alice kemudian mendapati beberapa kapsul sudah pecah dan mencari tahu lebih dalam. Masuk ke ruangan selanjutnya, dia mendapati beberapa pesawat keren dan masuk kembali sebuah ruangan. Ternyata di situ beberapa zombie yang sudah mati terlihat. Dan tiba-tiba muncul Wesker di hadapannya, berikut 2 anjing penjaganya. Alice yang akan menembak Wesker dihadang oleh Bennett yang muncul di belakang dan menodongkan senjata. Wesker yang kembali hidup dan semakin kuat karena menggunakan T-Virus. Alice ternyata satu-satunya orang yang berhasil menyatu dengan T-Virus karena kelebihan DNA-nya. 2 anjing tersebut pun berubah menjadi monster. Chris dan Claire datang membantu Alice. Oke, sekarang kita saksikan lagi kembali aksi keren pertempuran mereka.
Wesker menjadi kuat dan bergerak super cepat hingga peluru pun bisa dia hindari. Dan di sini Claire bersama Chris dimasukkan ke dalam kapsul. Lanjut ke pertempuran. Bennett berhasil menusuk Alice dan wajah Wesker berubah menjadi seperti anjing. Beruntung di sini, Kmart rekannya Alice yang lain datang dan menghajar Bennett. Setelah itu, Kmart memberikan shotgunnya kepada Alice. Alhasil, Wesker yang akan berubah menjadi monster, dia tertembak terlebih dahulu di kepalanya. Chris dan Claire pun terbebas dari kapsul. Hadiah terakhir buat Wesker. Kemudian, Bennett akhirnya dikurung di ruangan tersebut. Dan ternyata, Wesker berhasil hidup kembali dengan memakan si Bennett. Di sisi lain, sisa-sisa manusia yang berada di dalam kapsul diselamatkan. Terlihat Wesker yang sudah kembali utuh, dia kabur menaiki pesawatnya. Namun Ellie sudah menyiapkan hadiah sebuah bom yang sudah terpasang di pesawat itu. Dan di sisi lain, ternyata Luther West berhasil selamat dan dia masih berada di sebuah lorong pinggir laut. Alice melalui frekuensi radio, dia menyebarkan pesan kepada siapa saja di luar sana yang selamat. 2.000 orang yang selamat, mereka berkumpul di atas kapal tersebut. Namun nyatanya ratusan pesawat dari Umbrella Corporation mendatangi mereka kembali. Alice yang melihat ratusan pesawat itu menghampirinya, dia mengatakan ini masalah. Dan masalahnya, film pun berakhir.